dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi Xpace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janjinya Rara, hari ini saat Rasi kita bakalan bincang ya, bincang. Bincang sehat. Ini ada penyanyi loh saat Rasi. Ini yang Mas Iqbal penyanyi itu bukan? Dokter malah ketawa ya. Ada Dokter Iqbal SPA, dokter spesialis dari AirAsia Sekarwangi. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dokter tadi kenapa dokter agak kemana? Iya tadi agak nyasar ya. Kalau di Maps itu lewat jalan yang sebelah sana ternyata ada portal ya. Oke. Baru kesini sekali saja berarti? Wah iya betul. Berarti Perdana berarti datang ke sini ya. Nggak apa-apa. Ada pengalaman menarik berarti. Oke. Nah kita juga bakalan ngobrolin yang menarik saat Rasi, imunisasi lengkap anak lebih kuat ya. Layanan imunisasi di AirAsia Sekarwangi. Boleh diperkenalkan dulu dokter, silahkan monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar Rasi FM. Perkenalkan saya Dr. Iqbal Maulana Malik, spesialis anak, salah satu dokter anak yang bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sekarwangi, Magetan. Oke, siap. Nah, kita ngomongin masalah imunisasi, yang tentunya katanya ini anak yang imunisasi lengkap itu lebih kuat, lebih terlindungi dan risiko sakit beratnya itu jauh lebih rendah. Seperti itu kan dokter? Ya betul ya, secara umum memang seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami dan ketahui, jadi ada namanya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, ketika ada penyakit nih yang bisa dicegah, tapi ada anak-anak yang tidak mendapatkannya. Ya, jadi suatu kerugian pastinya ya ketika tidak diberikan imunisasi. Nah, contohnya beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yaitu misalnya polio, ya, kemudian pneumonia, ya, kemudian ada infeksi rotavirus dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat seorang anak itu kalau dikatakan kebal 100% tidak ya. Tapi memang bisa mencegah agar apabila terpapar ya terkena gitu dampaknya itu akan insya Allah jauh lebih ringan dibandingkan anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah tidak akan kena sama sekali, saya rasa tidak ya, karena kan paparan infeksi dan semacamnya itu masih cukup tinggi ya di daerah negara seperti Indonesia ini. Cuman ketika dia terdampak menderita penyakit tersebut biasanya resikonya lebih ringan ya. Contoh kalau campak itu efek beratnya dia bisa sampai infeksi di selaput otak ya, infeksi otak. Nah, ketika mendapatkan imunisasi campak, maka dia dampaknya akan insya Allah jauh lebih ringan seperti itu. Dan kenapa kalau bisa dikatakan imunisasi itu wajib dokter? Ya, karena itu tadi ya. Jadi sebenarnya contoh kayak polio itu dulu sangat amat marak ya, jauh sebelumnya ya. Namun sekarang ini sama sekali bisa dikatakan hampir hilang. Cuman memang beberapa waktu lalu itu ada berita ya, ada kasus penemuan polio ya, bisa dikatakan KLB ya. Jadi satu yang menderita polio saja itu bisa dianggap kejadian luar biasa seperti itu. Nah, artinya dengan pemberian vaksin ya, itu suatu penyakit itu bisa sebenarnya benar-benar kita cegah ya. Dan kehadirannya benar-benar sama sekali bisa dikatakan menghilang seperti itu ya. Nah, mungkin karena ini dampak kemarin kan zaman Covid ya, pandemi, mungkin ada beberapa anak yang akhirnya tidak mendapatkan imunisasi ya, akhirnya muncul lagi nih polio. Seperti itu salah satu contohnya. Ya, jadi dan bisa dikatakan juga polio vaksinasi ini juga bisa memberikan namanya herd immunity ya, kekebalan komunitas kelompok ya. Jadi misalnya ada satu orang yang tidak divaksin, namun apabila sekelilingnya itu divaksin, nah dia aman nih kayak gitu. Jadi dengan pemberian vaksin ya yang paling utama ya mencegah
terjadinya dampak akibat penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi seperti itu. Jadi memang harusnya sih wajib ya. Iya. Apalagi kan sekarang program pemerintah banyak yang gratis kayak gitu. Jadi amat sangat disayangkan kalau masih ada orang tua yang masih ragu atau tidak mau malah memberikan anaknya vaksinasi. Iya. atau Tapi imunisasi. ada beberapa orang tua yang mengatakan, nggak usah di. Ada kemarin itu di sekitaran Rara ngobrolin, nggak usahlah diimunisasi bla bla bla, nanti malah bikin anaknya rewel, anaknya nangis kayak gitu ya. Nih pertanyaannya, apa sih dokter resiko yang paling nyata jika anak itu tidak mendapatkan imunisasi lengkap itu? Ya, jadi kerentanan terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah sebenarnya oleh imunisasi itu bisa terjadi ya. Dan biasanya yang cukup berat seperti itu ya, contohnya kayak polio ya. Kemudian polio itu kan dia bikin kelumpuhan ya, bahkan bisa sampai ke organ pernafasan juga. Itu salah satu penyakit yang cukup berat kalau misalnya sampai diderita oleh seorang anak gitu. Kemudian juga ada yang infeksi otak ya, misalnya disebabkan oleh pneumokokus seperti itu ya. Jadi atau pneumonia ya. Itu sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa salah satunya dikurangi resiko derajat keberatannya dengan imunisasi. Jadi memang kalau ditanya apa manfaatnya ya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut seperti itu. Yang dimana dampak dari penyakitnya itu luar biasa, bahkan bisa sampai kematian juga. Iya, berarti kalau ada orang tua yang menganggap nggak usah dikasih imunisasi, paling juga nggak apa-apa, itu terus gimana ya? Salah kaprah berarti ya dokter ya? Iya, salah kaprah ya. Jadi sebisa mungkin ya kita sekarang kan banyak ya kayak posyandu, kemudian di sosial media juga ya. Sebenarnya banyak kan informasi-informasi mengenai berbagai jenis imunisasi atau vaksinasi yang bisa diberikan pada anak, apa manfaatnya, kemudian kerugiannya apa ya apabila tidak dilakukan seperti itu. Jadi amat sangat disayangkan sih kalau masih ada orang tua yang berpikiran seperti itu ya. Terus kalau ada yang ini dokter, kemarin itu ada yang orang tua ngobrolin masalah imunisasi, dia tuh nggak pengen anaknya rewel ya kan, terus akhirnya pergi dokter dengan biaya yang lebih wow kayak gitu. Bedanya apa sih dokter, imunisasi yang maksudnya ya yang di puskesmas atau di posyandu sama ke dokter gitu, bedanya apa? Ya sebenarnya Sama nggak? tidak jauh berbeda Oh, tidak ya, jauh karena berbeda. kan yang jelas ketika diberikan vaksin atau imunisasi itu kan tubuh berespon, ya kan, tubuh berespon, kadang ada demamnya, itu kan artinya antibodi kita sedang bekerja, Oke. ya, sedang mengenali vaksin yang masuk itu. Iya. Jadi kan kalau vaksin itu sebenarnya kan kita memasukkan ya antigen, jadi organisme ya, contohnya virusnya atau bakterinya ke dalam tubuh ya. Ada yang dilemahkan ya atau disebutnya vaksin hidup, ada yang dimatikan jadi vaksin inaktif seperti itu. Nah, tujuannya adalah agar tubuh mengenali ya, membuat memori ya, antibodi terhadap virus atau bakteri tersebut. Nah, ketika nanti ada paparan di kemudian hari, tubuh tuh sudah siap gitu, sudah ada antibodi yang siap untuk istilahnya menyerang virus dan bakteri tersebut. Nah, memang tiap anak itu berbeda ya. Ada yang menimbulkan gejala demam, ada yang tidak, ada yang mungkin menimbulkan reaksi lokal ya di lokasi bekas penyuntikan, itu ada gitu. Jadi sebenarnya sama saja ya, mau di dokter kah atau di posyandu itu sama saja. Prinsipnya adalah imunisasinya masuk dan bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut. Oke, siap. Kalau ada yang tanya nih dokter, sebenarnya jadwal imunisasi yang benar sesuai usia itu tahapannya bagaimana sih dokter? Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita itu ada kalau paling mudah ya buat ibu-ibu daripada pusing nanya nyari yang benar yang mana, biasanya anak-anak itu punya dulu mungkin kalau kenal yang buku pink itu, buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak ya. Biasanya kita menggunakan panduan yang memang ada di sana ya. Di sana itu ada imunisasi dasar ya, di mana imunisasi dasar itu biasanya sampai usia 18 bulan. Ya, jadi ada beberapa vaksin juga yang diberikan booster ulangan seperti itu.
Ya, jadi daripada bingung pakai sumber yang mana, lihat aja di buku pinknya, buku KIA ya. Nah, nanti biasanya setelah itu ada namanya vaksinasi tambahan di luar program. Oke. Istilahnya di luar program yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Nah, itu bisa melihat di jadwal yang dikeluarkan oleh IDAI ya, yang paling baru 2024. Nah, vaksin tambahan tuh contohnya di luar program itu kayak misalnya hepatitis A, kemudian ada varicella, tifoid, dengue. Nah, itu contohnya tambahan. Ya, jadi kalau untuk anak itu biasanya 18 bulan. Nah, nanti pas sudah beranjak sekolah juga itu ada tuh ya, tambahan. imunisasi tambahan juga. Itu namanya biasanya dilakukan di bulan imunisasi anak sekolah bias ya. Nah, itu juga ada biasanya usia kelas 7 Kelas 7. ya. Kelas 7. Maaf, kelas 1 usia 7 tahun. Ya, Nah, kemudian kelas 2 sama nanti biasanya di kelas 5. Oke. Kayak gitu. Siap, Jadi siap. daripada bingung biar gampang lihat aja di Panduannya tadi buku ya. pinknya, buku IA Oke. itu Aha. jelas kayak Oh, gitu. siap. Sebentar dokter, ada telepon masuk sebentar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan, Bunda? Ada ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ini saya mau tanya itu loh, dokter. Imunisasi itu yang kan kalau anak sekarang itu diharuskan imunisasi ya. Tapi zaman dulu itu anak saya itu belum ada imunisasi atau gimana, tapi enggak imunisasi. Terus tetangga sebelah itu imunisasi. Nah, imunisasi itu kalau panas kan nggak boleh ya divaksin itu. Nah, itu kemungkinan ibunya lalai, anaknya itu divaksin. Terus akhirnya malah kena polio. Nah, ini pertanyaan saya, ini apakah polio itu bisa menular? Soalnya ada tetangga itu diimunisasi terus katanya menular. Terus ada tetangga lagi sebelahnya itu kok bisa menular, itu apa betul? Itu apa mungkin dari imunisasi apa dari vaksin itu tadi? Ini pertanyaan saya. Terus yang kedua gini, cucu saya itu yang terakhir itu nggak mau diimunisasi, ibunya nggak boleh. Itu bagaimana dokter? Nah, itu makanya kan harusnya imunisasi. Cucu saya yang terakhir itu nggak pernah imunisasi. Tapi ya mungkin kekebalan tubuh atau imun tadi jarang sakit, dokter. Cuma itu saja pertanyaannya. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dokter. Baik, terima kasih banyak Ya. Ibu pertanyaannya. Yang pertama terkait polio ya. Iya, tadi imunisasi Ya. terus divaksin akhirnya kena polio. Ya, biasanya kalau yang di imunisasi itu memang diperuntukkan untuk mencegah penyakit-penyakit yang sifatnya infeksius ya, yang bisa menyebar. Nah, polio ini salah satunya ya. Biasanya itu cara penularannya itu melalui kontak langsung ya, atau istilahnya selain kontak langsung, jadi misalnya sedang berbicara dalam jarak yang dekat, ada percikan liur yang mungkin mengenai tangan, kemudian akhirnya masuk ke mulut dan sebagainya. Ya, jadi kalau secara umum istilahnya itu fekal oral ya. Jadi apa-apa yang masuk melalui mulut atau yang keluar dari, dari BAB-nya seperti itu. Nah, itu jadi tempat si virus itu media untuk penyebarannya kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah infeksius, iya memang infeksius. Makanya kalau ada satu temuan polio itu dikatakan sebagai kejadian luar biasa ya, karena itu tadi dampaknya sangat luar biasa, bisa mengakibatkan kelumpuhan ya, dan yang paling parah kalau sampai sistem pernafasannya pun lumpuh, otomatis kan tidak bisa bernafas ya, dan akhirnya akan mengakibatkan kematian. Jadi penularannya itu istilahnya fekal oral ya, dari apa yang masuk melalui mulut ya, kemudian terkontaminasi ya melalui kontak langsung, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ya sebisa mungkin ya dilakukan vaksinasi ya. Vaksinasi. Jadi memang garis besarnya adalah mencegah penyakit yang infeksius yang bisa menular. Nah, berarti pertanyaan yang tadi Bunda Sirung tanyakan, polio itu menular tadi? Iya, Oh, oke. menular. Menular dengan cara kontak langsung. tadi. Nah, Iya. ya, jadi bukan karena vaksinnya Bukan karena ya. vaksinnya, ya. Jadi
semisal ada seorang anak yang memang dicurigai polio gitu ya, kemudian memang dia berinteraksi dengan anak lainnya, ya kan, ada kontak langsung, ya, nah itu bisa terjadi proses penularan seperti itu, ya. Kemudian yang tadi terkait dengan ibu yang nggak boleh imunisasi, ini memang masih kita tarik aja dokter. masih jadi tantangan ya, karena memang tidak sedikit juga ditemukan beberapa daerah masih ada yang menganggap kalau imunisasi itu memang tidak diperlukan. Nah, kalau ini mungkin bisa melakukan pendekatan lebih ya. Jadi mungkin dari pihak terutama minta bantuan dari pihak kesehatan di lingkungan sekitarnya, mungkin dari kadernya atau bahkan dari puskesmasnya untuk terjun langsung ya, membantu memberikan edukasi ya, diberikan penjelasan apa manfaatnya hingga kerugian terburuk apabila imunisasi itu tidak dilakukan seperti itu ya. Kalau kita lihat beberapa bulan kebelakang kan memang ada tuh daerah yang waktu itu sempat masuk berita nasional juga kan, ada yang menolak dilakukan imunisasi, akhirnya muncullah kasus kalau nggak salah polio waktu itu. Nah akhirnya jadi KLB di sana. Ditelisik ke belakang ya memang orang tuanya tidak mau dilakukan imunisasi kayak gitu. Jadi memang perlu berbagai cara strategi gitu ya, dan perlu pendekatan yang sifatnya tidak bisa dipukul rata ya, harus dilihat juga nih kira-kira latar belakangnya apa, kenapa sampai nggak mau, apakah ada budaya kah atau ada kepercayaan tersendiri kan. Nah itu kan perlu pendekatan yang spesifik personal kayak gitu ya. Tapi yang paling pasti sih ya kalau memang paling mudah ya tenaga kesehatan di sekitarnya ya membantu mengedukasi langsung, turun langsung sih. Perlu kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Betul. Bunda Sri Uning, apa perlu Rara turunkan Dokter Iqbal ke sana biar ibunya mau gitu ya dokter ya? Dan sahabat Rasi, nanti ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang maksud dokter, tapi kita jeda sebentar untuk perbincangan kita mengenai imunisasi lengkap anak lebih kuat. Pak nih, yah mene kok sik mlungker ae. Karo nyapa-nyapa ngono lho, aja mringis ae. Iki lho Bune, byo, boyok kukumat maneh. Nyut-nyut rasane koyo ditagih utang ngono kae. Pak nih, ke RSIA Sekarwangi wae lho, temanku bilang sekarang layanannya udah lengkap. Lah dalah, RSIA kuwi ora kanggo ibu-ibu mbiana. Loh. Sekarang tambah lengkap, Pak. Ono dokter bedah, ono dokter penyakit dalam, sampai klinik nyeri lho, Pak. Cocok iki, gawe sing duwe nyeri koyo ditagih utang ngono lho. RSIA Sekarwangi Magetan kini tidak hanya melayani ibu dan anak. Kami menyediakan spesialis bedah, rawat jalan dan rawat inap, spesialis penyakit dalam, rawat jalan dan rawat inap, klinik nyeri untuk nyeri ringan sampai kronis yang dilayani oleh dokter spesialis anestesi fellowship intervensi nyeri dengan menggunakan guiding USG. Kami juga melayani antar atau jemput pasien rawat inap secara gratis untuk area Magetan. Walah jos nek ngono kuwi. Budal saiki wae Bune, mumpung nyeri kuwi lho, urung demo tekan sikil. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0812 1799 9813 atau kamu bisa langsung kunjungi RSIA Sekarwangi yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. RSIA Sekarwangi, lebih lengkap, lebih dekat untuk seluruh keluarga. Pak nih, yah mene kok sik mlungker ae. Karo nyapa-nyapa ngono lho, aja mringis ae. Iki lho Bune, byo, boyok kukumat maneh. Nyut-nyut rasane koyo ditagih utang ngono kae. Pak nih, ke RSIA Sekarwangi wae lho, temanku bilang sekarang layanannya udah lengkap. Lah dalah, RSIA kuwi ora kanggo ibu-ibu mbiana. Loh. Sekarang tambah lengkap, Pak. Ono dokter bedah, ono dokter penyakit dalam, sampai klinik nyeri lho, Pak. Cocok iki, gawe sing duwe nyeri koyo ditagih utang ngono lho. RSIA Sekarwangi Magetan kini tidak hanya melayani ibu dan anak.
Kami menyediakan spesialis bedah, rawat jalan dan rawat inap, spesialis penyakit dalam, rawat jalan dan rawat inap, klinik nyeri untuk nyeri ringan sampai kronis yang dilayani oleh dokter spesialis anestesi fellowship intervensi nyeri dengan menggunakan guiding USG. Kami juga melayani antar atau jemput pasien rawat inap secara gratis untuk area Magetan. Walah jos nek ngono kuwi. Budal saiki wae bune mumpung nyeri kuwi lho, urung demo tekan sikil. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0812 1799 9813 atau kamu bisa langsung kunjungi RSIA Sekarwangi yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. RSIA Sekarwangi lebih lengkap, lebih dekat untuk seluruh keluarga. Pak nih, yah mene kok sik mlungker ae. Karo nyapa-nyapa ngono lho, aja mringis ae. Iki lho bune, bioh, boyok kukumat maneh. Nyut-nyut rasane koyo ditagih utang ngono kae. Pak nih, ke RSIA Sekarwangi wae lho. Temanku bilang sekarang layanannya udah lengkap. Lah dalah, RSIA kuwi ora kanggo ibu-ibu mbiana. Loh. Sekarang tambah lengkap, Pak. Ono dokter bedah, ono dokter penyakit dalam, sampai klinik nyeri lho, Pak. Cocok iki, gawe sing duwe nyeri koyo ditagih utang ngono lho. RSIA Sekarwangi Magetan kini tidak hanya melayani ibu dan anak. Kami menyediakan spesialis bedah, rawat jalan dan rawat inap, spesialis penyakit dalam, rawat jalan dan rawat inap, klinik nyeri untuk nyeri ringan sampai Sobat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan ya. Kita masih di Bincang Sehat bareng RSIA Sekarwangi Magetan dengan tema imunisasi lengkap anak lebih kuat dengan narasumber yang sangat luar biasa dari Dr. Iqbal Maulana Malik ya, Sobat Rasi ya. Nah, ini pertanyaannya sudah ada yang masuk, dokter. Yang pertama, selamat siang dokter. Dari Ina yang di seputaran Pelausan, kalau orang tua terlambat membawa anak vaksin, ini untuk kelanjutannya bagaimana dokter? Yang kedua, terus apakah imunisasi itu bisa diberikan saat anak sedang pilek ringan? Terima kasih. Itu aja dokter. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Jadi ketika anak itu mungkin karena sakit kah atau karena lain hal sehingga akhirnya vaksinasinya itu tertunda ya, tidak betul. bisa diberikan. Nah, prinsipnya itu ada yang namanya istilahnya catch up immunization ya. Jadi imunisasi kejar. Jadi kalau semisal memang ada imunisasi yang tertunda atau ada yang terlewat, itu masih tetap bisa diberikan nanti ya. Dan itu memang sebaiknya harus dilakukan ya. Jadi daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat lah istilahnya seperti itu ya. Jadi dan semisal ada beberapa vaksin yang mungkin dosisnya itu berulang ya. Jadi ada pemberian pertama, kedua, ketiga. Nah, ternyata yang ketiga ini contohnya misalnya vaksin DPT ya. Nah, DPT HB/HIB itu kan biasanya ada pengulangan dosis tuh ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian ketika yang mau ketiga ternyata dia nggak bisa ikut nih. Nah, itu enggak masalah. Jadi yang ketiganya itu bisa disusulkan nanti. Tapi yang dosis yang sebelumnya, yang pertama, yang kedua yang sudah diberikan itu tetap dianggap seperti itu ya. Jadi tidak diulang dari awal kayak gitu ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu tetap dihitung ya. Dan ketika yang terlambatnya itu bisa disusulkan ya. Jadi tidak mengulang dari awal. Itu untuk beberapa vaksin yang memang ada pengulangan pemberiannya ya. Jadi kalau ditanya apakah boleh tetap diberikan, boleh ya. Jadi namanya istilahnya imunisasi kejar. Nah, cuman memang untuk memastikan gitu. Kan tiap vaksin itu berbeda ya. Jadi ada jaraknya yang minimal harus sekian. Pemberian untuk selanjutnya kapan. Nah, itu harus dikoordinasikan, harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terkait ya. Jadi
biar dibikin jadwal ulangan istilahnya ya, Oke. di rearrange lagi ya, diatur lagi jadwal untuk imunisasi yang telat-telatnya itu kayak Iya. gitu. Karena tiap vaksin itu masing-masing ada ketentuannya. Contoh ada kayak misalnya vaksin rotavirus itu maksimal diberikan paling lambat itu usia 7 bulan ya. Jadi kalau misalnya udah lewat dari 7 bulan ya itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi yang penting intinya adalah ketika memang ada yang terlambat, ada yang telat, gak usah khawatir dulu, datang ke tenaga kesehatan terdekat, nanti akan diarahkan ya untuk diatur jadwal berikutnya, imunisasi berikutnya atau imunisasi yang terlambat dan Terlambat yang tadi. berikutnya Iya. seperti itu. Jadi nanti dibantu untuk dibikin jaraknya lah istilahnya Iya, seperti betul, itu. betul, Jadi nggak masalah, Aman-aman. aman aja. Nah kemudian Yang kedua tadi, tadi ya kalau Pilek. misalnya Heeh, pilek iya. ringan ya, jadi kan kalau vaksin itu ada vaksin hidup ya, intinya sih kalau bisa itu imunisasi itu diberikan ketika anak sedang bugar, Oh, sedang sedang sehat bugar. ya, idealnya seperti itu. Tapi kalaupun memang ada keluhan ringan itu tidak masalah ya. Cuman yang perlu digarisbawahi ini adalah jenis vaksin yang akan diberikan ya. Biasanya kalau memang vaksinnya yang inactivated, vaksin yang mati itu misalnya ada keluhan ringan ya, pilek ringan, mungkin batuk ringan, yang anaknya masih aktif, nggak yang sampai mengganggu aktivitas sekali, itu masih bisa tetap diberikan sih. Iya. Cuman kalau memang untuk vaksin hidup ya itu lebih hati-hati aja sih. Kalau misalnya bisa ditunda ya baiknya ditunda dulu sampai fit dulu. Oke. Ya karena vaksin hidup kan beda sama vaksin yang mati ya. Jadi vaksin hidup itu kan dia dilemahkan aja sebenarnya agar tidak berdampak menyebabkan penyakit gitu ya. Kalau vaksin mati kan dia benar-benar mati ya, untuk mengenalkan struktur dari virus atau bakterinya seperti itu. Jadi Iya. mungkin kalau ada keluhan, kalau memang dia vaksin mati ya nggak masalah sih. Kalau gejalanya ringan kayak Iya. gitu. Berarti kalau bisa dikatakan untuk imunisasi itu mendingan anaknya pas lagi bugar atau sehat itu Ya, saja. kalau daripada pusing mikirin itu ya udah pokoknya pas anaknya Pada lagi anak sehat sehat aja kayak Ini ada pertanyaan yang ngobrolin masalah sehat dan gak sehatnya anak pada saat imunisasi. Dokter, anak saya itu setiap mau imunisasi pasti ada aja, entah itu pilek, entah itu panas. Kenapa ya dokter? Terima kasih. Tapi memang beneran loh dok, itu terjadi loh. Wah, anaknya usia berapa dulu nih? Usia berapa tahun dulu ya? Yang Mungkin kadang imunisasi anak kecil, pokoknya usia yang masih ini ya, balita 1 tahun 2 tahun gitu ya. Ya itu balik lagi ya. Saya nggak bisa jawab juga sih kalau belum periksa anaknya ya. Apakah faktor psikis ya belum tentu juga. Apakah ya mungkin dilalahnya memang lagi paparan infeksinya Iya, lagi mungkin tinggi gitu aja ya. ya. Pas di jadwalnya imunisasi seperti itu. Jadi nggak ada sih kaitannya kalau anak mau divaksin tiba-tiba demam gitu, Iya. ya itu memang lagi imunnya lagi turun aja, paparan infeksinya lagi tinggi. Nah, dilelahnya pas mau vaksin kok seringnya kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya ingin vaksin ya sebisa mungkin kalau di posyandu kan memang sudah terjadwal ya, jadi memang agak-agak repotnya di sana sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau mundurnya beberapa hari nggak masalah, tapi kalau akhirnya ditunda sampai sebulan juga kan repot juga, Repot juga, kayak gitu. iya. Ya itu prinsipnya sih itu. Kalau misalnya memang mungkin kalau demam baiknya ditunda ya, tapi kalau misalnya kayak pilek ringan banget yang anak tuh masih aktivitas biasa, Iya, makan masih. minumnya nggak ada gejala, Iya. nggak ada keluhan, ya anaknya masih bisa istirahat. Kalau malam sebelumnya ya itu nggak apa-apa, diberikan aja kayak gitu. Jadi nggak usah berarti ragu. aman ya. Aman. Ini ada pertanyaan tapi sedikit tidak sesuai dengan tema kita tentang masalah imunisasi. Dokter, anak saya tuh umur 3 tahun, lebihnya sekitar 7 bulan. Oke. Tapi dia tuh senengannya nyemilin es batu. Itu apakah baik ataukah bisa berbahaya, dokter? Terima kasih. Oke. Ya kalau es batunya ya dilihat dulu ya, maksudnya sumber air yang digunakan, ya kan. Kemudian es batunya ini dari mana nih? Apakah dari kulkas sendiri kah atau Iya. beli di luar kayak gitu ya. Intinya sih kalau memang higienitasnya bisa dipastikan aman, ya insya Allah sih nggak akan ada dampak yang gimana-gimana ya. Oke. Cuman kan kalau ditanya punya kebiasaan kayak gitu, apakah itu sesuatu yang baik? Iya, Nah, kalau saran saya sih mungkin
mulai dikasih pengertian, ya, mulai dikasih pengertian supaya dia mengurangi kebiasaan yang seperti itu, ya kan, nggak ada manfaatnya juga kan, ya, apalagi kalau misalnya air yang digunakan tidak tahu, ya, Iya. kebersihannya, higienitasnya, kemudian cara mengelola es batunya seperti apa, ya Iya. kan, nah itu justru malah takutnya ada kontaminasi tuh dari bakteri, kuman segala macam. Pak nih, yah mene kok sik mlungker ae. Karo nyapa-nyapa ngono lho, aja mringis ae. Iki lho Bune, bioh, boyok kukumat maneh. Nyut-nyut rasane koyo ditagih utang ngono kae. Pak nih, ke RSIA Sekarwangi wae lho. Temanku bilang sekarang layanannya udah lengkap. Lah dalah, RSIA kuwi pora kanggo ibu-ibu mbiana. Loh. Sekarang tambah lengkap, Pak. Ono dokter bedah, ono dokter penyakit dalam, sampai klinik nyeri lho, Pak. Cocok iki, gawe sing duwe nyeri koyo ditagih utang ngono lho. RSIA Sekarwangi Magetan kini tidak hanya melayani ibu dan anak. Kami menyediakan spesialis bedah, rawat jalan dan rawat inap, spesialis penyakit dalam, rawat jalan dan rawat inap, klinik nyeri untuk nyeri ringan sampai kronis yang dilayani oleh dokter spesialis anestesi fellowship intervensi nyeri dengan menggunakan guiding USG. Kami juga melayani antar atau jemput pasien rawat inap secara gratis untuk area Magetan. Walah jos nek ngono kuwi. Budal saiki wae Bune, mumpung nyeri kuwi lho, urung demo tekan sikil. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0812 1799 9813 atau kamu bisa langsung kunjungi RSIA Sekarwangi yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan. RSIA Sekarwangi, lebih lengkap, lebih dekat untuk seluruh keluarga. Pak nih, yah mene kok sik mlungker ae. Karo nyapa-nyapa ngono lho, aja mringis ae. Iki lho Bune, bioh, boyok kukumat maneh. Nyut-nyut rasane koyo ditagih utang ngono kae. Pak nih, ke RSIA Sekarwangi wae lho. Temanku bilang sekarang layanannya udah lengkap. Lah dalah, RSIA kuwi pora kanggo ibu-ibu mbiana. Loh. Sekarang tambah lengkap, Pak. Ono dokter bedah, ono dokter penyakit dalam, sampai klinik nyeri lho, Pak. Cocok iki, gawe sing duwe nyeri koyo ditagih utang ngono lho. RSIA Sekarwangi Magetan kini tidak hanya melayani ibu dan anak. Kami menyediakan spesialis bedah, rawat jalan dan rawat inap, spesialis penyakit dalam, rawat jalan dan rawat inap, klinik nyeri untuk nyeri ringan sampai kronis yang dilayani oleh dokter spesialis anestesi fellowship intervensi nyeri dengan menggunakan guiding USG. Kami juga melayani antar atau jemput pasien rawat inap secara gratis untuk area Magetan. Walah jos nek ngono kuwi. Budal saiki wae Bune, mumpung nyeri kuwi lho, urung demo tekan sikil. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0812 1799 9813 atau kamu bisa langsung kunjungi RSIA Sekarwangi yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan. RSIA Sekarwangi, lebih lengkap, lebih dekat. Baik sahabat Rasi, tinggal satu sesi kembali di perbincangan kita untuk bincang sehat bareng RSIA Sekarwangi Magetan. Ini susah nih mulutnya ya. Tentang imunisasi lengkap anak lebih kuat bareng Dokter Iqbal ya. Ini sudah ada yang masuk kembali dokter. Kalau ngomongin masalah imunisasi, apalagi di layanan imunisasi di Sekarwangi. Apa sih dokter keunggulan imunisasi di RSIA Sekarwangi
Dan kalau boleh tahu bagaimana sih fasilitas monitoring pasca imunisasi di rumah sakit sana? Terima kasih. Oke, jadi insya Allah nanti beberapa saat lagi ya, nanti dari RSCA Sekarwangi itu akan kayak bukan launching sih ya, mungkin akan mensosialisasikan terkait layanan imunisasi atau vaksinasi di rumah sakit kami ya. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa, ya yang pertama akan ketemu langsung dengan ahlinya ya, dokter anak. Nah, di sini monggo nanti Bapak Ibu yang memeriksakan atau ingin memberikan layanan vaksinasi kepada anaknya di rumah sakit kami buka sesi konsultasi diskusi terkait apapun ya, masalah tumbuh kembangnya ya, yang jelas nanti kita akan pantau status nutrisinya ya. Kita akan plot di grafik pertumbuhan dia kira-kira ada di status nutrisinya yang apakah gizi baik, gizi kurang. Kemudian juga kita akan mengevaluasi juga nih target kenaikan berat badannya apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kemudian juga nanti kita akan melakukan screening perkembangannya ya. Jadi di usianya yang sekarang tersebut apakah memang sudah dari motorik kasarnya, bahasanya, motorik halus, personal sosialnya apakah memang sudah sesuai dengan usianya atau belum. Seperti itu. Jadi selain vaksinasinya itu sendiri ya, jadi ada sesi konsultasi terkait tumbuh kembangnya juga ya, bersama dokter anak langsung bersama saya nanti di Rumah Sakit Sekarwangi. Pun nanti kalau misalnya ada kendala, ada keluhan setelah vaksinasi, ada keluhan ya, kami terbuka lebar, bisa menghubungi hotline kami, layanan kami ya, bisa WhatsApp, kira-kira bisa disampaikan keluhannya. Jika memang bisa kami sampaikan melalui media tersebut ya, kita akan sampaikan, atau mungkin memang kalau misalnya baiknya datang kembali ya, nanti bisa langsung kami periksa ulang seperti itu terkait kondisinya kayak gitu. Kalau jadwalnya dokter? Nah, jadwalnya ini nanti insya Allah ditunggu aja ya, masih kita persiapkan insya Allah sih dalam waktu dekat ini terkait dengan layanan vaksinasinya. Jadi nanti ada vaksin yang memang kita kerjasama dengan Dinkes ya untuk vaksin-vaksin yang memang menjadi program pemerintah. Kemudian juga nanti ada vaksin-vaksin tambahan ya yang sifatnya itu kayak tadi yang saya sebutkan, kayak misalnya contoh hepatitis A, kemudian tifoid, varicella kayak gitu. Jadi yang vaksin-vaksin tambahannya itu insya Allah juga nanti tersedia di Sekarwangi. Ini ada yang nanyain dokter tentang masalah jadwalnya dokter sendiri, boleh nggak sih di rumah sakit sekarang? Oh ya, Semisal nanti Bapak Ibu ingin memeriksakan atau mungkin berdiskusi, berkonsultasi terkait dengan kesehatan atau tumbuh kembang anaknya, insya Allah saya praktik setiap hari ya, hari Senin sampai Sabtu. Untuk saat ini jamnya itu pukul 3 sampai 5 sore. Oh, 3. Ya. Jadi sore hari pas banget kan, pas Bapak Ibu mungkin pulang kerja nih, sekalian memeriksakan anak-anaknya, nanti bisa ketemu saya di Sekarwangi. Siap. Berarti kalau bisa dikatakan keunggulan dari Sekarwangi sangat luar biasa, terutama yang untuk masalah anak tadi sudah ditangani sama Dokter Iqbal ya. Nah, ada yang mau disampaikan nggak dokter untuk sahabat Terasi sebelum kita tutup untuk perbincangan kita tentang masalah imunisasi? Ya kalau terakhir mungkin ya, kata akhir gitu kalau dari saya, intinya adalah kesehatan anak itu amat sangat penting ya. Jangan pernah kita mengabaikannya ya. Karena dengan kesehatan yang dijaga dengan baik, otomatis nanti tumbuh kembangnya akan optimal dan masa depannya insya Allah akan terjamin juga. Nah, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan anak ialah dengan memberikan imunisasi atau vaksinasi kepada anak kita sesuai jadwal yang memang sudah seharusnya diberikan. Jadi jangan khawatir kalau terlambat, masih bisa kita kejar ya, daripada tidak kita berikan sama sekali, seperti itu. Terima kasih dokter udah berbincang ya, tentunya bareng Radio Rahasia FM untuk kesempatan siang kali ini. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita dengan obrolan yang lain ya, tidak imunisasi saja. Topik yang lain ya. Dengan topik yang lain. Saat Terasi, imunisasi lengkap bukan sekedar rutinitas, ini adalah perisai hidup anak. Jadi anak yang lengkap imunisasinya
punya peluang jauh lebih besar tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit berat yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau mungkin buat sahabat Rasis yang ini masih bingung, ya kan, masih bingung soal jadwal, efek samping atau pilihan vaksin, langsung konsultasikan saja ke RSCA Sekarwangi. Ingat ya, menunda itu resiko, memutuskan itu perlindungan. Jaga anak hari ini, kuatkan masa depan. Rara dan juga Dokter Iqbal untuk kesempatan siang kali ini pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.